Kembangkan potensi diri dan majulah bersama FKIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menyelesaikan tugas kali ini. Serta tak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri SPD MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi kali ini. Perkenalkan, saya atas nama Nurjana dengan NIM H0523076 selaku moderator dan pemateri. Langsung saja materi ini saya jelaskan. Langsung saja, yaitu A. Prinsip kurikulum dalam pembelajaran. 1. Prinsip aktivitas. Prinsip aktivitas dalam kurikulum menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, prinsip motivasi. Prinsip motivasi menyatakan bahwa kurikulum harus dirancang untuk menumbuhkan dorongan intrinsik atau ekstrinsik siswa dalam belajar. Adapun contohnya yaitu 1. Siswa melakukan eksperimen sederhana di laboratorium untuk memahami konsep ilmiah. Yang kedua, melakukan proyek kelompok seperti membuat model sistem tata surya untuk meningkatkan pemahaman mengenai ruang angkasa. Contoh kedua yaitu 1. Memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa untuk menunjukkan kemajuan dalam belajar, baik dalam bentuk verbal maupun sertifikat. 2. Guru meningkatkan materi pembelajaran dalam minat siswa seperti menggunakan permainan matematika untuk anak yang suka bermain game. Selanjutnya yaitu bagian B, taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benyamin S. Bloom 1 mengemukakan taksonominya yang meliputi kawasan 1 kognitif, 2 efektif, 3 psikomotor. Benyamin S. Bloom mengonsentrasikan pada domain kognitif, sementara domain efektif dikembangkan oleh Krathwohl dan domain psikomotor dikembangkan oleh Simpson. Adapun bagian C yaitu bahan ajar dan perangkat penilaian. Bahan ajar adalah sebuah materi, sumber, dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep dan mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar dapat berupa buku teks, modul, video, artikel, alat peraga, dan sumber daya digital lainnya. Fungsi utama bahan ajar adalah untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi pembelajaran, dan mendukung pengembangan keterampilan siswa. Selanjutnya, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur efektivitas dan relevansi kurikulum yang diterapkan. Proses ini mencakup pengumpulan dan analisis data untuk menentukan seberapa baik kurikulum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan administrasi sekolah. Adapun bagian E yaitu program pembelajaran remedial dan pengayaan. Program pembelajaran remedial dan pengayaan adalah dua pendekatan penting dalam pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbeda siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya bagian F, analisis data hasil pengukuran. Setelah pengukuran dilakukan, analisis data sangat penting untuk mengidentifikasi tren, kekuatan, dan area yang perlu diperbaiki. Data ini dapat digunakan untuk merancang ulang kurikulum atau strategi pengajaran. Contoh, jika ada data menunjukkan bahwa banyak siswa kesulitan dalam konsep tertentu, guru dapat memodifikasi rencana pembelajaran untuk menambahkan lebih banyak latihan atau sumber daya tambahan di area tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Prinsip ini menekankan bahwa pembelajaran yang efektif harus melibatkan keterlibatan aktif siswa, baik secara fisik maupun mental, untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat berupa eksperimen, proyek kelompok, atau simulasi yang relevan dengan materi. Contoh,
Siswa melakukan eksperimen di laboratorium untuk memahami konsep ilmiah, membuat proyek kelompok seperti model sistem tata surya, melakukan simulasi pasar di kelas untuk memahami konsep ekonomi. 2. Prinsip motivasi. Motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat penting dalam pembelajaran. Kurikulum yang baik harus dirancang untuk mendorong motivasi siswa agar mereka lebih antusias dan bersemangat dalam belajar. Contoh, guru memberikan pujian atau penghargaan untuk siswa yang menunjukkan kemajuan. Baik, itulah tadi hasil video presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.